Resmi FIFA putuskan laga Indonesia versus Bahrain tetap di GBK. Hilangkan rasa gak enakan, Shin Tae-yong berpotensi coret 5 pemain binaan BRI Liga 1. Potensi 5 pemain timnas Indonesia yang berpotensi dicoret Shin Tae-yong jelang lawan Jepang menarik diulas. Salah satunya ada Kapten Timnas Indonesia. Perjalanan Timnas Indonesia di Grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia akan berlanjut bulan depan. Pada matchday kelima, skuad Garuda akan menjamu Timnas Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada 15 November 2024. Dalam duel itu, pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, dipastikan bakal menurunkan pemain terbaiknya. Hal ini dilakukan guna membawa skuad Garuda mendulang hasil manis karena Jepang akan jadi lawan berat. Sejauh ini, Jepang masih kukuh bertengger di puncak klasemen dengan 7 poin. Dengan tekad tersebut, Shin Tae-yong berpotensi akan mencoret sejumlah pemain demi meraih hasil maksimal. Pertama, salah satu pemain yang diorbitkan Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia adalah Ricky Kambuaya. Nama Ricky Kambuaya selalu masuk daftar 27 pemain yang dipanggil ke skuad Garuda. Hal itu pun turut terjadi dalam persiapan mentas melawan Bahrain dan Cina pada awal bulan lalu. Tetapi, pada daftar susunan pemain final melawan Bahrain, nama Ricky Kambuaya terpental dari skuad. Sementara itu, saat melawan Cina, nama gelandang Dewa United itu masuk daftar susunan pemain, tetapi tak diturunkan Shin Tae-yong sama sekali. Peran Ricky Kambuaya kalah saing dengan sejumlah pemain naturalisasi. Sosok Ivar Jenner, Nathan Choeaon, hingga Tom Haye lebih diandalkan Shin Tae-yong. Tak ayal, dia diprediksi akan dicoret Shin Tae-yong saat melawan Jepang nanti. Kemudian, ada Egy Maulana Fikri. Nasibnya sama seperti Ricky Kambuaya. Dia tak masuk daftar susunan pemain saat melawan Bahrain. Sementara saat melawan Cina, Egy masuk daftar susunan pemain, tetapi tak dimainkan sama sekali. Penyebabnya, Egy Maulana Fikri kalah saing dengan sejumlah pemain lainnya, seperti Marcelino Ferdinand, Witan Sulaiman, Malik Rizaldi, hingga kini ada sosok pemain naturalisasi anyar, Eliano Rejders. Kini, dia pun bisa saja dicoret Shin Tae-yong saat melawan Jepang. Di urutan ketiga, ada Hoki Caraka. Striker PSS Sleman ini juga terpental dari daftar susunan pemain melawan Bahrain dan juga Cina. Shin Tae-yong lebih memilih memasukkan Dimas Derajat ke dalam skuad. Hoki Caraka juga kalah saing dengan Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangon. Kini, perannya diragukan bisa dipanggil Shin Tae-yong saat melawan Jepang, tetapi, Hoki Caraka terus berusaha membuktikan diri bisa jadi striker tajam. Hal itu turut dilakukannya saat membawa PSS Sleman menang 3-0 atas Barito Putra. Dalam laga itu, dia turut mencetak 1 gol. Lalu, ada Asnawi Mangkualam. Dia tak dimainkan Shin Tae-yong saat berlaga di markas Timnas Bahrain. Tetapi, kala melawan Cina, Asnawi dapat kepercayaan lebih dari sang pelatih karena dimainkan sebagai starter bahkan mengemban ban kapten. Tetapi, Asnawi Mangkualam tak tampil apik saat melawan Cina. Usai laga, dia bahkan ramai mendapat kritik. Kini, Asnawi Mangkualam pun diragukan bakal dimainkan saat melawan Jepang karena dirinya juga tengah mengalami cedera. Dalam unggahan teranyar klub Asnawi Mangkualam, yakni Port FC, disebutkan bintang Timnas Indonesia itu mengalami cedera hamstring. Asnawi diperkirakan membutuhkan 2-4 pekan untuk memulihkan cederanya. Hal ini terjadi kala Asnawi baru saja bekerja apik untuk Port FC dengan mencetak 1 gol. Terakhir, ada nama Jordi Amat. Pemain yang juga kerap dipercaya Shin Tae-yong menjadi kapten Timnas Indonesia ini juga berpotensi dicoret dari skuad saat melawan Jepang. Penyebabnya sama seperti Asnawi, Jordi Amat mengalami cedera. Jordi Amat sudah mengalami cedera saat membela Timnas Indonesia melawan Bahrain. Mengalami masalah pada pergelangan kakinya, peran Jordi Amat langsung diganti Rizky Ridho di babak kedua. Beda perlakuan dengan AFC yang masih mengambang, FIFA memastikan laga Timnas Indonesia versus Bahrain di lanjutan matchday ke-8 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa, 25 Maret 2025 tetap digelar di tanah air. Hal itu disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Dito Aryo Tejo. Saya sebagai Menpora sudah berikan statement resmi di mana kami menjamin keamanan tim Bahrain ketika bermain di Indonesia, insya Allah tak akan ada ancaman dan keselamatannya pasti terjaga, kata Dito Aryo Tejo. Jadi kalau ada klaim-klaim atau statement dari pihak Bahrain yang mengatakan rasa tidak aman kalau berada di Indonesia, itu bisa kami pastikan tidak ada potensi ancaman atau potensi keamanan yang bisa membahayakan tim Bahrain. Jadi seharusnya tidak ada alasan, lanjut pria yang untuk kedua kalinya dilantik sebagai Menpora Republik Indonesia. Dan FIFA juga sudah meminta pertandingan tetap di Indonesia. Harus di Indonesia,
Kalau tidak berarti menang WO, tegas politikus Partai Golkar ini. Berdasarkan pernyataan di atas, jelas sudah laga Timnas Indonesia versus Bahrain tetap digelar di Indonesia. Keputusan ini diambil karena jelas Jakarta yang menjadi kota penyelenggara pertandingan dalam kondisi kondusif. Hal ini berbeda dengan Iran dan Palestina yang harus melakoni laga kandang mereka di tempat netral karena adanya konflik di negara mereka. Sebelumnya, AFC mengaku akan mempertimbangkan lebih dulu permintaan Federasi Sepak Bola Bahrain, BFA, yang mengharapkan laga Timnas Indonesia versus Bahrain digelar di tempat netral. Media Vietnam memberikan sindiran menohok kepada Timnas Indonesia yang menyebut lebih baik fokus incar juara Piala AFF 2024 saja daripada kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia baru mengalami kekalahan lawan Cina. Hal ini membuat peluang skuad Garuda semakin sempit. Padahal awalnya anak asuh Shin Tae-yong punya kans besar usai meraih 3 kali imbang menghadapi Arab Saudi, Australia, serta Bahrain. Melihat kondisi ini, media Vietnam menyoroti peluang Timnas Indonesia semakin menyempit untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia mengawali 3 laga dengan 3 hasil seri. Namun, kekalahan terbaru melawan Cina memberikan pukulan psikologis berat bagi Asnawi Mangkualam dan rekan setimnya, tulis laporan Bongda 24H. Justru media Vietnam tersebut malah mengatakan bahwa seharusnya Timnas Indonesia lebih baik fokus di Piala AFF 2024 saja jika pertandingan lain mengalami kekalahan. Sebelumnya Erick Thohir memastikan Timnas Indonesia akan menguatkan tim D untuk Piala AFF. Namun, skenario itu bisa berubah total melihat performa mereka di kualifikasi Piala Dunia, tulis Bongda 24H. Jika rangkaian laga berakhir seri dan kalah terus dalam waktu dekat, Erick Thohir harus pertimbangkan rencana memanfaatkan Piala AFF untuk membantu pemain mendapatkan kepercayaan diri dan performanya dengan melepas haus akan kemenangan, sambungnya. Media Vietnam menyindir bahwa Timnas Indonesia belum pernah menang di Piala AFF sejak kompetisi itu digelar pada tahun 1996.